Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dalam hidup ini, selama di bumi, kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan suka atau tidak suka. Dalam hal makan contohnya, ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Dalam hal pakaian saja juga begitu. Apalagi dalam hal mencari pasangan hidup. Tentu kita tahu mana yang kita suka dan mana yang tidak kita suka. Seperti halnya kita melihat di channel YouTube. Di bawah kiri ada tanda jempol ke atas dan ke bawah. Itu adalah tanda pilihan suka atau tidak suka dengan video yang ditayangkan. Dalam hidup ini pasti ada selalu pilihan suka atau tidak suka. Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa pertimbangan. Suka karena menurut kacamata kita, belum tentu orang lain juga suka menurut pandangan kita. Ya, dalam hidup ini sekali lagi banyak peristiwa yang menggambarkan hal ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar memahami satu ayat yang sangat sederhana, namun sangat dalam maknanya Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 9 ayat 13 mengatakan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Mengapa Tuhan mengasihi Yakub tapi membenci Esau? Bukankah Tuhan itu kasih? Tentunya ada alasan mengapa Tuhan membenci Esau. Mari kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terlepas dari kemahatauan Tuhan seperti kejadian Adam dan Hawa ketika mereka akan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa akan makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Dan akan ada masanya di mana mereka juga akan menerima segala resiko ketika mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dan mari kita akan melihat sejarah tentang Esau dan Yakub ini. Nubuatan tentang Esau dan Yakub di dalam Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini satu nubuatan bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi atas Esau dan Yakub ini. Jadi sebelum Esau dan Yakub ini lahir, Tuhan sudah tahu. Oleh sebab itu, terlepas sekali lagi dari kemahatauan Tuhan, kita akan melihat kehidupan Esau dan Yakub selanjutnya. Ada dua hal yang dilakukan oleh Esau, yaitu satu pelanggaran yang dilakukan oleh Esau. Yang pertama, dia menjual hak kesulungan dan menganggap ringan hak kesulungan. Mari kita akan lihat dalam Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan itu pada zaman Perjanjian Lama, hak kesulungan adalah hal yang sangat penting. Salah satu contoh ketika Habel memberikan persembahan dalam Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Memang Kain juga memberikan persembahan, tapi kalau kita lihat di situ dikatakan Kain memberikan sebagian. Jadi dalam hal ini tentang persembahan. Tuhan mau suka persembahan Kain atau Habel, itu juga hak dari pribadi Tuhan secara pribadi. Namun dalam hal ini Tuhan memilih dan berkenan kepada persembahan Habel. Ya, terlepas dia juga memberikan yang pertama, yang sulung. Jadi berbicara tentang kesulungan adalah yang utama dan pertama, yang diutamakan atau didahulukan. Jadi dalam hal ini Habel memberikan persembahan yang utama, yang pertama, didahulukan. Ada rasa hormat kalau kita memberikan yang utama dan yang pertama.
Dan kenapa Tuhan berkenan kepada persembahan Habel? Karena memang itu hak Tuhan untuk memilih. Ya, sedangkan Kain, dia diceritakan kisahnya memberikan persembahan sebagian. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kenapa hak kesulungan itu sangat penting? Ya, saat ini saya mau tekankan tentang kesulungan atau hak kesulungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Lama hak kesulungan itu sangatlah penting dan istimewa. Jadi ketika Esau menjual hak kesulungannya, Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukannya. Sehingga di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 dikatakan, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungannya dengan orang percaya yang hidup di zaman akhir zaman ini adalah supaya kita sebagai mempelai Kristus yang dikuduskan dengan tidak menjadi cabul, yaitu berpikir kotor, hidup dalam dosa. Itu yang Tuhan tidak suka, dan memiliki nafsu yang rendah sehingga Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sebab karakter Tuhan adalah kudus, benar dan mulia. Sehingga Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Di dalam Yakobus 1 ayat 18 mengatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hak kesulungan itu sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Jika di zaman dulu hak kesulungan itu adalah hal yang terutama dan yang pertama yang akan menjadi bagian Tuhan. Dan untuk zaman akhir ini, hak kesulungan itu akan menjadi bagian orang-orang percaya. Karena ini adalah berhubungan dengan nubuatan jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman. Dikatakan Yakobus 1 ayat 18 tadi, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Maksudnya adalah ketika pada waktu pengangkatan kita akan menjadi jemaat Tuhan yang mengalami pemulihan, yaitu perubahan tubuh menjadi tubuh kemuliaan. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan tanpa mengalami kematian. Ini satu peristiwa yang dirindukan, yang diharapkan oleh umat Tuhan, yaitu kita mengalami pengangkatan atau rapture. Tubuh kita akan diubahkan seperti Yesus memiliki tubuh kemuliaan. Dan tidak semudah itu untuk kita bisa memperoleh bagian dari hak kesulungan jemaat Tuhan ketika kita diangkat. Tapi kita betul-betul menguduskan diri. Kita harus betul-betul menjaga hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita kembali lagi akan membahas tentang hak kesulungan. Kenapa Esau dibenci oleh Tuhan? Karena dia melakukan kesalahan, pelanggaran, yaitu menganggap ringan hak kesulungan. Dan bagian yang kedua kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Esau. Dia menikah dengan perempuan Het, yaitu orang Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Abraham berkata kepada hamba, ya, dalam Kejadian 25 ayat 2, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Abraham tidak ingin garis keturunannya bercampur dengan orang asing, ya, dan Abraham ingin menjaga garis keturunannya tetap murni.
Oleh sebab itu, secara rohani, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kemurnian dari garis keturunan keluarga Abraham tanpa campuran. Dilanggar oleh Esau. Di Kejadian pasal 26 ayat 34, di situ dijelaskan bahwa ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Ayat 35, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Jadi dalam hal ini Esau melakukan pelanggaran, yaitu ketika dia mengambil istri seorang Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari kedua hal ini kita bisa melihat bahwa mengapa Tuhan membenci Esau. Namun demikian, janganlah kita berpikir bahwa Tuhan membenci Esau. Tuhan akan membinasakannya dengan kematian kekal. Tidak. Dan kita pun juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup Esau. Sebab kita tahu bahwa di akhir cerita ada suatu pemulihan hubungan antara Yakub dengan Esau. Ketika Yakub takut bertemu dengan Esau dalam Kejadian 32, di situ dikisahkan bahwa mereka terjadi satu pemulihan. Yakub datang kepada Esau dan Esau memberikan pengampunan. Dan bahkan di situ dikatakan Esau juga diberkati luar biasa. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak membenci. Jadi kata membenci ini yang harus kita garis bawahi. Yang Tuhan benci adalah perbuatan, pelanggaran terhadap hukum Tuhan, pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini kita memang tidak tahu kisah Esau selanjutnya, karena dikisahkan Esau juga hidup dalam kecukupan. Ya, walaupun dia sudah kehilangan berkat yang utama sebagai berkat sulung, ya, yang akhirnya diambil alih oleh si Yakub. Tapi dalam hal ini sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Tuhan membenci Esau? Kata membenci perlu digarisbawahi. Tuhan bukan membenci Esau secara utuh, tetapi Tuhan membenci perbuatan Esau dengan melanggar apa yang menjadi hukum Tuhan. Dari peristiwa Esau dan Yakub ini kita bisa melihat bahwa hal-hal yang Tuhan tidak sukai atau benci adalah yang berhubungan dengan perbuatan dosa atau pelanggaran terhadap perintah dan hukum Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa perbuatan kitalah yang menjadikan dasar Tuhan tidak suka atau orang tidak suka dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Contoh tokoh dalam Alkitab yang dikasihi Tuhan dan sesama, yaitu 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, kita lihat lagi tokoh-tokoh. Ya, hari ini kita belajar tentang tokoh-tokoh ya Bapak Ibu Saudara. Samuel disukai di hadapan Tuhan dan sesama karena Samuel hidup seturut kehendak Tuhan, sehingga banyak orang yang mengasihi dia karena dia mengasihi Tuhan. Inilah dampak ketika kita hidup berkenan di mata Tuhan, maka orang-orang yang melihat hidup kita, mereka akan mengasihi kita. Amin Bapak Saudaraku, mari kita kejar hidup dalam perkenanan Tuhan. Otomatis itu akan menjadi daya tarik ketika kita hidup dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian contoh lagi di dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini saya berbicara tentang Yesus sebagai manusia, karena dia datang ke dunia ini untuk memberikan teladan, yaitu bagaimana hidup dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Tuhan, supaya kita sebagai pengikut Yesus mengikuti jejak dan teladan hidupnya. Bagaimana hidup kita bisa menjadi orang-orang yang taat. Bahkan Yesus taat sampai di atas kayu salib, mati, karena dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang bagian selanjutnya,
Kisah 2 ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi dalam hal ini pada peristiwa jemaat mula-mula, mereka banyak disukai oleh orang-orang karena mereka menunjukkan bukti kasih kepada siapapun, sehingga banyak mereka yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini juga menjadi kerinduan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Kita rindu banyak orang-orang yang bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Tentunya, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat 2 poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan peristiwa Esau dan Yakub ini kita bisa melihat dan belajar bagaimana Tuhan menyukai dan Tuhan membenci. Ya, Tuhan menyukai karena kita hidup taat kepada Tuhan, dan Tuhan membenci karena kita melakukan perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Ya, kita tidak bisa juga berharap semua orang dapat menyukai kita. Fokus yang harus kita kerjakan adalah bagaimana Tuhan bisa suka dengan hidup kita. Yang pertama yaitu dengan hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi berbicara tentang suka dan tidak suka, mari kita fokus bagaimana Tuhan bisa suka dengan kita, yaitu ketika hidup kita dalam ketaatan. Amin. Ya, jujur daging kita masih seringkali memberontak untuk hidup dalam ketaatan. Ya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi inilah perjuangan hidup kita Bapak Ibu Saudara, dengan melatih hidup kita untuk taat. Ya, karena ketika kita hidup taat, hidup dalam pimpinan roh, maka daging ini dia akan mengalami satu penderitaan. Wajar orang-orang Kristen menderita di dunia karena kita bukan milik dunia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita hidup dalam ketaatan dengan firman Tuhan, maka kita sebagai orang-orang Kristen yang masih ada di bumi ini, kita akan mengalami penderitaan. Ya, karena kita memang bukan milik dunia. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah bukti teladan Yesus bagi kita, bahwa dalam seluruh kehidupannya Dia makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Mari kita belajar dari teladan Yesus ini Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi umat yang disukai oleh Tuhan, yaitu tetap berbuat baik walaupun ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Amin. Dalam hidup ini sekali lagi kita tidak bisa membuat orang banyak itu suka dengan kita. Tetapi setidaknya jika ada orang yang tidak suka dengan kita, kita tetap berbuat baik. Amin. Filipi 4 ayat 5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 1 Petrus 3 ayat 13 mengatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi jika kita rajin berbuat baik, siapa yang akan berbuat jahat kepada kita? Namun demikian ayat 16 mengatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengalami penderitaan. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi dalam hidup ini
Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, kita tetap berbuat baik walaupun ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Percayalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kita terus belajar taat dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Saya akan simpulkan di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan yang ke-48. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Amin, Bapak Saudara. Seringkali saya berpikir bahwa apakah saya ini bisa sempurna. Secara manusia itu mustahil. Tetapi ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan, Tuhan yang mengerjakan kesempurnaan itu. Bukan kuat dan gagah kita bisa menjadi sempurna. Tapi semua karena anugerah, oleh karena kemurahan Tuhan atas hidup dalam ketaatan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang suka atau tidak suka, kita tetap berbuat baik. Ya, karena Yesus mengajarkan demikian. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, soal sempurna itu di tangan Tuhan. Hidup kita yang menentukan Tuhan. Kita hanya mengambil bagian kita, yaitu hidup dalam ketaatan. Orang mau suka atau tidak suka dengan kita, asalkan kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, maka hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan dan kita akan menjadi dampak. Dan inilah menjadi kerinduan kita semua tentunya, Bapak Ibu Saudara. Dan jika kita ingin mengalami pengangkatan, rapture, kita mengalami satu pemulihan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan diangkat, kita akan berjumpa dengan Tuhan tanpa mengalami kematian. Bukankah ini menjadi kerinduan semua umat Tuhan? Mari kita akan kejar hak kesulungan itu, yaitu di mana kita memiliki dan menerima hak untuk diangkat sebagai mempelai Kristus yang layak untuk menerima hidup yang kekal dengan pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tetap semangat, terus berjuang dalam hidup ini, dan percayalah, ketaatan kita tidak akan pernah sia-sia. Dia akan memberikan terbaik bagi kita orang-orang percaya. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau berbicara dalam hidup kami untuk belajar taat kepadamu. Bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang Tuhan sukai ketika kami hidup dalam ketaatan. Seperti Samuel, seperti Yesus sebagai teladan kami, dan seperti jemaat mula-mula, mereka disukai oleh banyak orang. Biarlah sukacita, kasih sayang Tuhan ada dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang dipulihkan, diberkati, dan memiliki gairah untuk menerima hidup yang kekal, dan teristimewa memperoleh hak kesulungan, menjadi umat yang diangkat bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hidup kami dengan firman Tuhan. Jaga hati kami ya Bapa, dan terus pelihara iman kami sampai Engkau datang menjemput kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya berkat damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semuanya, keluarga kami, lingkungan kami, kota di mana kami berada, bangsa dan negara kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Menyenangkanmu
senangkanmu.